Kau mungkin orangnya sedikit terbuka, SpongeBob, tapi aku ini orangnya sedikit Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal nyelam lebih dalam ke pikiran salah satu karakter yang kayaknya kita semua udah kenal banget, Patrick Star. Yup, bintang laut pink yang tinggal di bawah batu dan kelihatannya, ya gitu deh, kosong banget. Tapi, gimana kalau aku bilang, di balik tatapan kosongnya itu, ada seorang jenius filosofis? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa dia beneran lemot? Atau jangan-jangan sifat malasnya yang legendaris itu sebenarnya cuma kedok buat nutupin kecerdasan yang wow, di luar nalar. Ini bukan bercanda loh, ada bukti-bukti nyata yang nunjukin kalau Patrick itu mungkin jauh lebih pinter dari yang kita kira. Jadi, ayo kita gali buktinya. Oke, coba kita lihat deh kontradiksi intinya di sini. Di satu sisi, ada karakter yang kita kenal, males, simple, jagonya nggak ngapa-ngapain. Di sisi lain, analisis psikologis justru menempatkan dia sebagai tipe kepribadian ENTP. Dan yang bikin tipe ini menarik banget tuh, ya karena tipe ini sering banget diasosiasikan sebagai tipe jenius. Nah, ini dia paradoks yang bakal kita bongkar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks Patrick Star. Di sini kita bakal membedah dualitas yang aneh ini. Gimana ceritanya karakter yang terkenal polos banget ini bisa punya blueprint psikologis yang sama kayak pemikir-pemikir hebat dalam sejarah? Nah, ini dia Patrick yang kita semua tahu kan, sobat kentalnya SpongeBob, sumber kekacauan yang bikin kita ngakak terus. Makin kesini, kekonyolannya tuh kayaknya makin menjadi-jadi, yang makin mengukuhkan posisinya sebagai simbol kesederhanaan di Bikini Bottom. Jadi, kok bisa sih kita sampai ke kesimpulan aneh ini? Semuanya berawal dari sebuah alat yang namanya MBTI atau Myers-Briggs. Gampangnya, anggap aja ini kayak cara buat membaca kepribadian, gimana cara alami kita melihat dunia dan ngambil keputusan. Dan waktu kerangka ini diterapin ke Patrick, hasilnya bener-bener bikin kaget. Analisis nunjukin kalau Patrick itu seorang ENTP, singkatan dari Introverted, Intuitive, Thinking, dan Perceiving. Intinya sih, ini artinya dia itu hidup hampir sepenuhnya di dalam kepalanya sendiri, memproses dunia lewat logika internalnya yang unik. Tapi yang bikin ini makin mengejutkan adalah, siapa aja teman satu klubnya. Tipe INTP ini sering disebut arsitek atau logikawan. Lihat aja nama-nama lain di klub ini. Albert Einstein, Bill Gates, detektif fiksi paling brilian, Sherlock Holmes, dan L. Gila kan? Patrick Star ada di daftar ini. Otakku langsung ngeheng. Gimana bisa? Oke, kalau kita mau bilang Patrick itu selevel sama Einstein, ya kita butuh bukti dong. Di bagian ini, kita bakal jadi detektif. Yuk, kita bongkar arsip SpongeBob buat nemuin momen-momen di mana kecerdasan Patrick yang tersembunyi itu tiba-tiba muncul. Kita mulai dari kutipan klasiknya di episode The Secret Box. Intrik batin pikiranku adalah sebuah enigma. Pilihan katanya, kesadaran dirinya, ini bukan omongan orang bodoh loh. Ini petunjuk pertama kita bahwa ada sesuatu yang lebih dari yang kita lihat di bawah batu itu. Atau gimana sama momen brilian yang satu ini? Waktu dihadapkan sama tugas yang simple, Patrick tiba-tiba nunjukin sisi teknologinya sambil bilang, kita punya teknologi. Ya meskipun setelah itu komputernya langsung dia banting sih. Ini tuh kayak secercah kesadaran modern di tengah lautan kebodohan. Nah, yang ini sih udah kayak pengakuan. Kepintaranku itu beragam, aku suka mencampurnya. Ini seolah-olah penulisnya, lewat Patrick, ngasih kode ke kita langsung, dia tahu persis apa yang dia lakuin. Dia milih kapan mau nunjukin kepintarannya. Yang nunjukin tingkat kontrol diri yang luar biasa. Dan ini bukan cuma soal kutipan, buktinya ada di tindakannya. Ingat nggak pas dia dapat SIM gampang banget, sementara SpongeBob gagal terus-terusan? Atau waktu dia dengan fasihnya ngejelasin kata-kata umpatan sebagai penguat kalimat? Momen-momen kayak gini nunjukin kemampuan terpendam yang muncul pas kita lagi nggak nyangka sama sekali. Jadi buktinya udah ada. Patrick punya kilasan-kilasan kejeniusan. Tapi kenapa dia nyembunyiin itu semua? Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, di mana kita bakal ungkap filosofi inti yang kayaknya jadi pemandu hidupnya, seni tidak melakukan apa-apa. Buat Patrick, males itu bukan kelemahan loh, itu sebuah keahlian. Dia sendiri ngaku sebagai master seni tidak melakukan apa-apa, bahkan sampai menang penghargaan buat itu. Tapi gimana kalau ini bukan sekedar lelucon? Gimana kalau ini adalah sebuah praktik filosofis yang disengaja?
Percaya nggak percaya, tidak melakukan apa-apa itu ada loh konsep filosofisnya. Dalam Taoisme itu disebut Wu Wei. Ini bukan soal kemalasan, tapi soal tindakan yang mengalir gitu aja, melepas perjuangan dan ngebiarin semuanya berjalan alami. Ini soal selaras sama alam semesta, bukan melawannya. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, seluruh gaya hidup Patrick jadi kelihatan kayak bentuk meditasi yang mendalam. Dan ini bukan omong kosong loh, ada sainsnya. Dengan membiarkan pikiran kita istirahat dan gak maksain nyari solusi, kita justru bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem solving. Stres berkurang, kita jadi lebih hadir. Ini pada dasarnya semacam life hack. Mungkin Patrick tanpa sadar udah nemuin salah satu rahasia paling ampuh buat hidup enak. Oke, ini membawa kita ke bagian terakhir dan jawaban pamungkasnya. Disinilah semua kepingan puzzle bakal menyatu. Siap-siap ya, karena ini bakal ngubah cara pandang kalian soal si bintang laut pink ini selamanya. Kunci buat mecahin semua misteri ini tuh ada di satu episode ikonik Patrick Smart Pants. Gara-gara sebuah kecelakaan aneh, otaknya Patrick gak sengaja keganti sama karang otak. Dan dalam sekejap, dia jadi seorang jenius intelektual. Untuk sesaat, kita bisa lihat potensi penuh dari pikiran ENTP-nya. Tapi, jadi jenius itu ada harganya. Itu bikin dia terisolasi. Tiba-tiba, dia nggak bisa nyambung lagi sama teman-temannya, terutama SpongeBob. Dan setelah ngerasain kedua sisi, kecerdasan dan kebodohan, dia sampai pada kesimpulan yang dalam banget. Dia bilang, jadi bodoh itu jauh lebih baik, karena aku bisa habisin waktu sama orang yang aku sayang. Intinya, dia lebih milih bahagia dan punya teman daripada jadi super pinter. Dan ini dia jawabannya yang luar biasa. Patrick itu bukan bodoh dari sananya. Dia bodoh karena pilihan. Dia adalah seorang jenius yang membuat pilihan paling jenius dari semuanya. Dia secara sadar menolak kecerdasan superior karena itu menghalangi satu-satunya hal yang paling penting buat dia, menikmati hidup sederhana bareng sahabatnya. Satu pilihan itu aja udah penuh sama kebijaksanaan yang dalam banget. Patrick ngajarin kita pelajaran hidup yang kuat, bahwa kebahagiaan sejati itu ngalahin kecerdasan otak, bahwa hubungan yang kita bangun itu nggak ternilai harganya. Dan yang paling penting, dia nunjukin ke kita betapa pentingnya jadi diri sendiri sesuai yang kita mau. Jadi, ya akhirnya paradoksnya terpecahkan. Kejeniusan Patrick itu bukan soal IQ atau prestasi akademis. Kejeniusan dia yang sebenarnya adalah kecerdasan emosional dan filosofisnya. Dia ngerti, di level yang paling dalam, apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan dia cukup berani buat milih itu di atas segalanya. Dan ini ninggalin kita semua sebuah pertanyaan buat direnungin. Pilihan Patrick maksa kita buat ngeliat lagi prioritas kita sendiri. Dalam perlombaan kita buat jadi lebih pintar, lebih sukses, lebih produktif, pernah nggak kita berhenti sejenak buat nanya, jangan-jangan kita lagi ngorbanin kebahagiaan kita? Ini pemikiran yang kuat banget. Terima kasih sudah menyimak.